Dan usahakan pada saat penyiraman itu tanahnya lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan selalu diberi limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, Petani Tulen, yang akan selalu menemani teman-teman dalam dunia pertanian. Baik teman-teman ya, seperti janji saya tempo hari bahwa saya akan melakukan pengocoran sesuatu pada tanaman pisang saya yang pada saat ini sudah mulai tumbuh ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan untuk pengocoran nanti ya. Dan pada saat pengocoran pertama ini saya menggunakan larutan organik ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu pertama, satu, kita harus menyuburkan medianya terlebih dahulu. Kedua, merangsang akar-akar agar tumbuh lebih banyak ya. Ketiga, memberikan perlindungan pada akar tanaman tersebut. Untuk pada saat ini tanaman ini berumur kurang lebih 18 hari ya. Nah, pada saat inilah waktunya kita harus memperlakukan tanaman tersebut dengan sebaik mungkin agar nanti menghasilkan tanaman seperti yang kita inginkan. Sebenarnya tanaman itu ini ya teman-teman, saya ibaratkan seperti kita ya. Kita itu kalau masih kecil tentunya sama orang tua kita pasti diberikan asupan makanan yang terbaik ya menurut orang tua kita. Maka tanaman tersebut itu sebenarnya sama yang seperti saya katakan tadi. Jadi mulai dari kecil, dari pertama tumbuh, kita harus memperlakukan sebaik mungkin agar nanti tumbuh kembang dengan baik dan akhirnya mendapatkan seperti yang kita inginkan, bisa berkembang dengan baik dan menghasilkan panen yang seperti kita dambakan. Nah, maka sangat penting sekali perlakuan sejak dini dengan yang baik itu kita lakukan. Baiklah teman-teman, untuk bahan yang saya gunakan itu saya pakai ini ya, produknya NASA. Kalau teman-teman ingin memakai yang lain terserah. Yang penting itu dari ini ya, bahan organik ya. Karena bahan organik di situ banyak mikroba dan bakteri yang terkandung di dalamnya. Syukur-syukur di sana itu terdapat kandungan trichodermanya. Itu sangat bagus sekali ya, karena trichoderma itu sebagai benteng, sebagai pelindung pada akar tanaman agar tidak terserang fusarium ya. Yang dimana fusarium itu sangat ganas sekali penyerangannya pada tanaman. Nah, untuk pencegahan fusariumnya saya memakai ini ya, Grio. Grio ini bahannya itu dari Trichoderma dan Gliocladium. Di luaran sana banyak yang menjualnya,
yang berbahan aktif glio dan trichoderma. Contohnya seperti saya sebut merek ya, itu Anfus. Anfus itu bagus untuk pengocoran atau ini ya, benteng pada akar tanaman pisang. Nah, untuk glio seperti ini ya. Baik teman-teman ya. Pertama yang perlu kita sediakan itu air. Air di sini. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, air cukup 2 liter untuk 1 batang tanaman. Ini kita masukkan glionya dulu. Cukup 1 sendok teh. Nah, kita aduk. Kedua, kita masukkan, ini sudah mau habis ya teman-teman. Ini bisa disemprot juga ke daun ya, ke daun dan batang tanaman. Ini saya ambil 2 tutup. 1, 2. Nah, seperti ini. Dan ini sudah bisa diaplikasikan ke media tanaman. Di sini untuk ini ya, larutan POC NASA ini, saya tuh tertariknya itu pada kandungannya. Di sini terdapat kandungan humat, sulfat, zat perangsang tumbuh seperti gibrelin, sitokin, auksin. Sitokin, auksin ini sangat berperan sekali pada tanaman kita ya. Terus ini humat, sulfat ini sebagai pembenah tanah. Dimana tanah yang sudah mengalami kerusakan atau tidak subur ya, humat dan sulfat ini sebagai perannya. Nah, di sini juga banyak kandungan makro dan mikronya ya. Di sini tertulis ada N, P, K, C organik, terus magnesium dan boron dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya komplit sekali kandungannya. Baik teman-teman, langsung saja kita kocor ke media tanaman. Nah, ini dia penampakan yang akan saya lakukan pengecoran pada media tanamannya. Seperti saya bilang tadi, tanaman itu perlakukan dengan baik sejak dini ya. Nah, kalau masih muda seperti ini, itu teman-teman fokus pada medianya. Fokus sama medianya. Pertama, buatlah media ini sesubur mungkin, supaya tanaman kita ikut subur. Jangan fokus sama tanamannya dulu. Tanaman itu nomor 2 kalau menurut saya. Yang paling penting itu medianya. Kalau media kita subur, tidak ada tidak ada penyakit di media ini, maka tanaman kita itu akan tumbuh kembang dengan baik. Baik, untuk menyiramnya itu cukup kita siram di daerah sini ya, di daerah batang sini, seperti ini. Dan usahakan pada saat penyiraman itu tanahnya lembab, agar apa yang kita aplikasikan itu bisa terserap sempurna ke dalam media ini ya. Jadi bisa merata, bisa terserap sampai ke dalam, bisa menyentuh akar, dan sama akar nanti akan diproduksi dan dibawa ke batang sini. Untuk glio dan trichodermanya nanti juga akan berkembang biak di dalam perakaran sini dan
otomatis akar tanaman akan dilindungi ya sama triko dan triko dan glio tadi ya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Untuk tanaman itu rawatlah sejak dini dengan sebaik mungkin. Maka kita itu nanti endingnya dalam perjalanan kita tidak akan disusahkan atau digoda sama penyakit-penyakit khususnya pada media tanaman. Kalau untuk pencegahan pada daun itu menurut saya sangat gampang sekali, karena penyakit pada daun itu kelihatan sama mata. Seperti penyerangan ulat, bercak daun, itu kan kita bisa melihatnya. Tetapi kalau pada media itu susah diprediksi. Ini kena apa, terserang apa, itu susah sekali. Kalau kita ingin tahu harus kita bongkar. Seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat saya videokan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Tetapi saya di sini juga masih tahap belajar ya. Setiap penanaman itu petani harus bisa jeli ya pada tanamannya, pada medianya di lahan masing-masing. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.